Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Mata pelajaran akidah akhlak pada hari ini akan membahas tentang sains modern ya, yang sesuai dengan ayat suci Al-Qur'an atau biasa disebut dengan mukjizat Al-Qur'an. Yang pertama kita akan membahas tentang asal usul atau kejadian manusia di dalam kandungan. Jauh sebelum ada alat modern seperti USG untuk melihat keadaan bayi yang ada di dalam kandungan, Al-Quran telah menyimpulkan atau menerangkan 1400 tahun yang lalu, dan itu merupakan mukjizat yang pertama, itu menerangkan proses kejadian terciptanya manusia di dalam kandungan orang tua. Mukjizat Al-Quran yang kedua yaitu Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia. Berarti kalau ada manusia yang tidak mengindahkan kodratnya, yaitu laki-laki berpasangan perempuan, maka itu sudah melanggar ketentuan Allah, dan itu merupakan penyakit bagi masyarakat. Pada tahun 1940-an, Raib Alper menyebutkan atau menguraikan bahwasanya bumi ini tercipta melalui Big Bang, yaitu ledakan yang sangat besar, sehingga alam semesta ini awalnya merupakan asap. Tetapi itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Fussilat ayat 11, dan ini merupakan mukjizat Al-Quran yang ketiga sesuai dengan sains modern. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke mukjizat Al-Quran yang keempat, yaitu matahari dan bulan memiliki orbit masing-masing. Jadi kita pernah berpikir bahwasanya apakah matahari dan bulan tidak bertumburan? Ya, jawabannya adalah di dalam surah Yasin ayat 40, yang mana matahari itu seolah-olah mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang karena setiap satunya beredar terapung di tempat edarannya masing-masing. Artinya matahari dan bulan memiliki garis edarnya masing-masing. Pada tahun 1941, Moore Patrick dalam majalah International Encyclopedia of Astronomy menyebutkan bahwasanya bulan itu bergerak mengelilingi bumi, sedangkan matahari bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Mukjizat Al-Quran sesuai dengan sains selanjutnya, yaitu tentang DNA, yang mana apabila manusia kebingungan menentukan garis keturunan atau mengidentifikasi mayat, maka salah satunya dengan menggunakan tes DNA, dan ini merupakan mukjizat Al-Quran yang sangat luar biasa, yang tentunya terdapat pada surah Al-Furqan ayat 54, yang menjelaskan bahwasanya manusia itu telah terdapat tanda-tanda atau kesamaan tali persaudaraan dengan keluarganya. Dalam sains modern disebutkan bahwasanya bumi itu mempunyai 7 lapisan. Lapisan pertama disebut litosfer atau kerak air lautan. Yang kedua adalah litosfer, kerak daratan. Yang ketiga astosfer atau kerak dalam. Yang keempat upper metal atau metal luar. Yang selanjutnya inner metal, metal dalam. Kemudian outer core, teras luar, dan inner core, teras dalam. Dan disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya bumi juga memiliki 7 lapisan sebagaimana langit memiliki 7 lapisan, dan ini semua merupakan mukjizat Al-Quran. Masya Allah. Mengapa Allah mengazab umat manusia yang bersalah itu dengan cara membakar kulitnya kemudian dikembalikan seperti sedia kala? Dan ini jawabannya. Oh, ternyata ini pernah diteliti oleh orang-orang ahli sains ya. Ternyata yang membuat orang itu sakit itu terdapat pada kulitnya. Ternyata apabila kulit telah tersayat,
maka rasa sakit itu akan berkurang. Oleh karena itu, apabila ada orang yang melakukan operasi itu terasa biasa saja karena kulitnya sudah tersayat dan dibantu oleh obat bius. Subhanallah walhamdulillah, ini merupakan mukjizat Al-Quran yang sangat luar biasa. Sinar UV atau ultraviolet merupakan radiasi dari sinar matahari yang mana ia menghasilkan berbagai macam bahaya seperti listrik dan sebagainya, dan itu akan membuat kulit manusia menjadi kering, bahkan bisa gosong. Dan alhamdulillah Allah memberikan perlindungan bumi, yaitu berupa langit yang melindungi kita semua yang berada di dalam bumi ini dari pancaran ultraviolet atau radiasi dari sinar matahari tersebut. Perisai bumi tersebut dikenal dengan istilah Van Allen Radiation Belt.